Oke, selamat datang di pakapri.net. Kita akan mempelajari tentang pajak dan bunga. Yang ini adalah materi yang terakhir dari aritmatika sosial. Nah, pajak itu adalah suatu kewajiban dari warga negara. Warga negara yang baik pasti membayar pajak. Terus pajaknya buat apa? Apakah dikonsumsi oleh Pak Jokowi? Apakah diambil oleh Pak Menteri dan sebagainya? Ternyata tidak. Pajak yang kita bayarkan itu untuk kepentingan umum, misalkan untuk pembangunan jalan atau pembangunan jembatan, ya. Intinya untuk kemaslahatan publik, kemaslahatan umum, untuk kebaikan seluruh warga negara. Jadi pajak itu dari kita untuk kita. Nah, misalnya nih pajak untuk pegawai negeri sipil atau untuk para karyawan swasta. Nah, itu ada yang namanya pajak penghasilan. Jadi setiap bulan penghasilan kita dipotong, itu disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. Nah, yang paling familiar jika kalian masuk ke sebuah toko swalayan, bukan warung tetangga ya, di toko swalayan atau di mall gitu, di pusat pembelanjaan. Setelah kalian membayar, kalian lihat itu slipnya, notanya. Di sana ada PPN biasanya. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh pajak. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pajak? Pak Apri punya sebuah contoh yang mudah. Ini adalah seorang ibu, seorang pegawai yang mendapatkan gaji sebulannya adalah 1 juta. Wow, kecil sekali ya. Nah, ini hanya sampel. Contoh. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya adalah 400.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima oleh ibu tersebut? Jadi gaji ibu itu tidak 1 juta pas, tidak Kak. Terus bagaimana? Lihat pembahasannya. Besar penghasilan adalah 1 juta. Yang tidak kena pajak 400.000. Berarti penghasilan yang kena pajaknya adalah 1 juta dikurangi 400.000 sama dengan 600.000. Nah, 600.000 inilah yang akan dikenakan pajak. Pajaknya berapa persen tadi? 10%. 10% kali 600.000 sama dengan 60.000. Sehingga ibu itu menerima gaji sebesar 1 juta rupiah dikurangi 60.000 sama dengan 940.000 rupiah. Oke, itu tentang pajak. Yang kedua, bunga. Sebetulnya konsep bunga dengan pajak hampir sama, hampir mirip ya, tapi dia berbeda. Kalau kita menyimpan uang kita di bank, maka uang kita akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena kita mendapatkan bunga. Nah, bunga yang kita pelajari kali ini adalah bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Artinya bunga yang hanya dikenakan kepada modalnya saja, kepada tabungan kita saja. Sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Kalau bunganya ikut dikenakan bunga lagi, maka itu disebut dengan bunga majemuk, yang itu akan dipelajari di SMA. Nah, bunga tabungan biasanya dihitung dalam persentase yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan. Misalkan nih, kalimatnya bunga 15% per tahun. Artinya tabungan kita akan mendapatkan bunga sejumlah 15% jika telah disimpan dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau misalkan 5% per bulan, berarti setiap 1 bulan tabungan kita akan bertambah sebanyak 5%. Oke, nah sekarang kita lihat, misalkan nih bunga 1 tahun ya, bunga 1 tahun sama dengan persentase bunga dikalikan dengan jumlah tabungannya atau modalnya. Tetapi kalau dalam sekian bulan, maka kita harus menghitung dulu. Sekian dibagi 12 dikali persentase bunganya dikalikan dengan modalnya.
Maka bisa kita sederhanakan B per 12 dikalikan dengan bunga dalam waktu 1 tahun. Kenapa harus per 12? Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Oke. Lihat contoh berikut. Rio menabung di bank sebesar 75.000. Bunganya 12% per tahun. Ingat, per tahun. Hitung jumlah uang Rio selama 6 bulan. Nah, berarti tabungan Rio 75.000, bunga per tahunnya adalah 12% dikali 75.000, yaitu 9.000 rupiah. Ingat, ini adalah per tahun. Nah, berarti kalau 6 bulan bagaimana? 6 bulan, ingat rumus yang tadi ya, yang ini. Tadi yang ditanyakan adalah 6 bulan. Berarti 6 per 12 dikalikan dengan bunga 1 tahunnya adalah 9.000 rupiah. Sederhanakan, ini menjadi 1/2. 2 sama 9.000 adalah 4.500 rupiah. Oke, bunga 6 bulan adalah 4.500 rupiah. Sehingga kesimpulannya, uang Rio setelah disimpan selama 6 bulan adalah 75.000 ditambah 4.500 sama dengan 79.500 rupiah. Oke, itu penjelasan dari Pak Apri. Untuk soal-soal yang lain kalian bisa klik di caption di bawah ya. Kalian bisa buka link itu dan kalian akan mendapatkan beberapa contoh soal tentang pajak dan bunga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jangan lupa like dan subscribe.